Terlihat suasana kota yang sudah sangat hancur. Hal ini disebabkan oleh virus yang sudah menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia, di mana virus itu akan membuat orang yang terinfeksi menjadi zombie. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk membuat vaksin yang bisa mengobati orang yang terinfeksi virus tersebut. Di awal cerita kita diperlihatkan Maggie yang terjebak di kota yang memberlakukan jam malam. Ternyata Maggie tergigit tangannya, sehingga ia langsung pergi ke rumah sakit yang menangani virus tersebut. Tentu saja Wade sebagai ayahnya yang baik, ia pun terus mencari keberadaan anaknya yang sudah menghilang selama 2 minggu. Akhirnya Wade menemukan anaknya yang sedang mengalami perawatan medis. Dokter menjelaskan kalau Maggie harus tetap dikarantina selama 8 bulan. Entah apa yang dipikirkan Wade, ia justru membawa Maggie pulang ke rumah dalam keadaan terinfeksi virus. Saat di perjalanan Wade mengisi bensin. Saat membayar pemilik toko tidak ada. Wade mencari pemilik toko. Dan tiba-tiba di perjalanan Maggie terlihat sangat sedih karena setelah 2 minggu dia di rumah sakit, ternyata keadaan sekitar sudah sangat hancur. Caroline, ibunya Maggie, terlihat membereskan kamar Maggie. Maggie mempunyai anak bernama Molly dan Bobby. Molly kemudian menyambut mereka dengan gembira. Namun, Bobby hanya melihat Maggie dari kejauhan. Begitupun dengan Caroline yang pergi ke ruang tamu. Kemudian Bobby mengobrol dengan Maggie. Bobby menanyakan keadaan Maggie yang sekarat karena terinfeksi. Mungkin itu alasan Bobby dan Caroline tidak menyambutnya. Terinfeksinya Maggie sudah diketahui oleh mereka, terutama Caroline yang tidak mau kedua anaknya sampai tertular. Dan akhirnya Molly dan Bobby dititipkan ke saudara mereka. Terlihat Caroline yang cemas ketika Maggie menghampirinya. Namun sebagai seorang ibu, dia berusaha untuk tetap bersikap seperti biasanya. Maggie sebenarnya mengkhawatirkan seluruh keluarganya karena virus itu bisa menular. Namun Wade terus meyakinkan Maggie untuk menjaganya dan menemaninya di sisa usianya yang tidak lama lagi. Kecemasan Caroline sangat terlihat ketika mereka makan bersama. Caroline menanyakan kepada Maggie karena lukanya yang tidak diperban, dan hal itu membuat Maggie tersinggung, lalu pergi. Caroline kemudian meminta maaf kepada Wade. Wade di sana berusaha menenangkan Caroline dengan baik. Saat bermain ayunan, Maggie teringat saat ia terinfeksi. Dia pun jatuh. Caroline yang melihat kemudian membantunya. Dan betapa kagetnya mereka karena jari Maggie patah dan darahnya pun terus mengalir. Saat Caroline sedang memanggil dokter, Maggie yang tidak tahan melihat kondisi tangannya, ia memberanikan diri untuk memotong jarinya. Ia kemudian pergi sambil menangis. Namun tiba-tiba tetangganya, Nathan dan seorang anak kecil muncul yang sudah menjadi zombie. Wade yang muncul kemudian berusaha berbicara. Namun sepertinya Wade harus melakukan ini. Di malam hari mereka kedatangan 2 polisi. Mereka mengetahui kalau Maggie dibawa ke rumah dan Wade tidak memberitahu siapapun. Ray, sahabatnya Wade, mengatakan kalau seharusnya Maggie dikarantina, lalu memberi saran agar Wade melakukan apapun untuk kebaikan semua. Saat mereka sedang tidur, Wade terbangun karena ada mobil mendekati rumah mereka. Ia pun pergi keluar untuk memeriksanya. Ternyata itu Bonnie, tetangganya. Dia datang dengan membawa pistol. Dia menanyakan keadaan Maggie. Ternyata dia adalah ibu dan istri dari zombie yang Wade bunuh. Ia menceritakan perjuangannya merawat anaknya yang sudah terinfeksi, sampai akhirnya suaminya Nathan pun akhirnya menjadi zombie. Ia lalu meminta agar diantar melihat mereka. Namun sayangnya Bobby harus diamankan karena ternyata ini menjadi kesalahannya yang terlalu lama mengurung keluarganya.
apakah ini juga akan terjadi kepada Wade? Keesokan harinya Wade membawa Maggie untuk pemeriksaan kondisinya. Dokter pun menjelaskan kondisi jantung Maggie. Namun saat memeriksa tangannya yang terinfeksi, sepertinya sudah semakin memburuk. Dokter kemudian membawa sampel lukanya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu dokter dan Wade berbincang di luar. Dokter menyarankan agar membawanya ke karantina. Namun ditolak oleh Wade. Dokter pun memberikan pilihan kedua, yaitu memberi obat bius seperti yang dilakukan di karantina, agar Maggie bisa tetap bersama Wade sampai akhir hayatnya. Wade kemudian menanyakan pilihan ketiga, dan dokter bilang, saat tidur Maggie terbangun karena lukanya yang sakit, dan saat dia membuka perbannya, ternyata sudah ada belatung di lukanya. Dia pun panik, lalu mencuci tangannya, dan itu sangat membuatnya sedih. Keesokan harinya sahabat Maggie datang dan mengajak berpesta. Tentu saja karena mereka sudah lama tidak bertemu, Maggie akhirnya bertemu dengan teman-temannya. Mereka begitu menikmati pestanya. Mereka pun bercerita tentang karantina yang dikatakan baik-baik saja, namun ternyata mereka hanya akan membuat orang-orang yang terinfeksi semakin depresi. Saat mengantar pulang, sahabatnya Maggie begitu sedih karena harus melepaskan Maggie. Dia tahu kalau dia akan kehilangan Maggie. Kini perubahan Maggie mulai terlihat di mata. Caroline pun memeriksanya dan mengobatinya. Namun di situ sepertinya kondisi Maggie sudah mulai memburuk. Karena dia mencium tubuh ibunya seperti mencium bau makanan. Saat Caroline sedang mencari obat tetes mata di dapur, ia teringat ucapan Maggie yang mencium bau makanan. Mungkin saja Maggie mencium aroma tubuhnya yang mulai dianggap makanan oleh Maggie. Kemudian ia pun mengambil gunting untuk berjaga-jaga. Alhamdulillahnya saat ia memberikan obat tetes, keadaan masih baik-baik saja. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Maggie mendengar sesuatu di hutan. Ia lalu bergegas masuk ke rumah dan mengambil senapan. Setelah itu, Maggie pun memeriksanya. Ternyata itu seekor rubah yang terkurung. Namun sepertinya Maggie sudah menganggap kalau itu makanannya. Singkat cerita, ia pulang dalam keadaan mulut penuh darah. Caroline yang terkejut melihat kondisi Maggie memberikan saran agar membawa Maggie ke karantina. Tentu saja Maggie menolak. Wade pun berusaha menenangkannya. Namun Caroline sepertinya sudah mulai ketakutan dengan kondisi Maggie. Kemudian Maggie menceritakan kalau sebenarnya dia ingin menolong rubah itu. Namun dia tidak bisa menahan untuk tidak memangsanya. Wade sebagai ayahnya yang baik hati tentu saja berusaha untuk menenangkannya. Setelah kejadian itu, akhirnya Caroline meminta agar Maggie dikarantina. Karena Wade menolak, Caroline akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Keesokan harinya, kedua polisi itu datang kembali. Mereka membujuk agar Maggie dikarantina. Tentu saja Wade menghadangnya. Dengan terpaksa, Holt berusaha melumpuhkannya. Namun, tiba-tiba Maggie datang dan menyuruh ayahnya untuk berhenti. Ray sebagai sahabatnya kemudian menyarankan Wade agar berpikir secara jernih. Tentu saja dia bilang akan kembali lagi. Kemudian untuk menghibur Maggie, Wade membawanya ke kebun, di mana kebun itu sudah ia tanam bunga kesukaan Maggie. Maggie sangat senang, lalu memeluk ayahnya. Kemudian sambil menangis, Maggie bilang kalau dia sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya. Ia meminta agar Wade mengeksekusinya dengan cepat. Namun di sana Wade tidak menjawab dan hanya memeluknya. Kemudian saat malam, dokter yang menangani Maggie datang dan memberikan obat bius yang diberikan di karantina. Obat itu diberikan agar Maggie bisa menahan rasa sakit. Sebelum pergi, dokter menyarankan agar Wade mengeksekusinya dengan cepat. Ketika masuk rumah, Wade melihat Maggie yang sudah tergeletak di lantai. Dan saat Wade berusaha menolongnya, Maggie justru menyerangnya. Wade di sana berusaha menenangkannya. Alhamdulillahnya, Maggie kembali stabil.
Wade kemudian membawanya ke tempat tidur. Setelah kejadian itu, Wade terus berpikir tentang apa yang harus dilakukan untuk kebaikan bersama. Ia pun akhirnya tidur sambil memegang senapan untuk berjaga-jaga. Saat Wade sedang tidur, Maggie yang kondisinya sudah semakin buruk mengendus-gendus tepat di depan ayahnya. Dan yang tak disangka, pada akhirnya Maggie yang masih bisa menguasai dirinya memilih untuk bunuh diri demi kebaikan bersama. Dan sepertinya keputusan Wade benar ketika ia tidak mengirimnya ke karantina. Dia melakukan yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah, menjaganya sampai akhir hayatnya. Dan film pun tamat.